Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Tatadian Slamet Rahayu, siswa Universitas Dian Nusantara semester 2 Prodi Manajemen. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islam Halben selaku dosen mata kuliah Pendidikan Karakter. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pendidikan karakter dengan judul Pengembangan Karakter dan Kompetisi Lulusan Universitas Dian Nusantara. Kompetisi lulusan Universitas Dian Nusantara, keahlian mendalam di bidang spesifik. Artinya, lulusan memiliki pengetahuan yang sangat baik dalam bidang studi mereka. Contoh, seorang lulusan manajemen memahami strategi bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, dan analisa keuangan. Kedua, integrasi ilmu dan teknologi. Mereka bisa menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh, menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengatur tim dan sumber daya secara efisien. Ketiga, ada inovasi dan solusi. Lulusan mampu menciptakan ide-ide baru dan menyelesaikan masalah di masyarakat dan tempat kerja. Contoh, mengembangkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan meningkat penjualan. Contoh, mengembangkan strategi pemasaran digital yang inovatif untuk meningkatkan penjualan. 4. Analisis dan pengambilan keputusan. Mereka bisa menganalisis informasi yang rumit dan membuat keputusan yang etis dan profesional. Contoh, menganalisis data pasar untuk membuat keputusan investasi yang bijak. Kelima, ada kepemimpinan yang efektif. Artinya, pemimpin yang baik bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah sosial. Keenam, komunikasi dan adaptasi. Mereka bisa bekerja sama dalam tim dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja, seperti berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Selanjutnya ada kompetisi lulusan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, sikap religius dan etika dalam tugas profesional. Mengintegrasikan nilai-nilai religius dan etika dalam setiap aspek pekerjaan. Ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Contoh, seorang akuntan yang menolak untuk memanipulasi laporan keuangan meskipun diminta oleh atasan karena bertentangan dengan prinsip etika dan keyakinan religiusnya. Kedua, ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas. Mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku serta menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugasnya, seperti seorang pegawai yang selalu datang tepat waktu. Ketiga, ada pengembangan karakter dengan kinerja mandiri dan bermutu. Meningkatkan kualitas diri melalui kerja keras, belajar mandiri, dan berusaha mencapai hasil yang terbaik. 4. Kolaborasi dan kerjasama individu dan tim. Bekerja sama dengan orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam tim kecil maupun besar. 5. Aktif dalam konteks sosial dan profesional. Artinya, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan profesional untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan kerja, seperti seorang dokter yang tidak hanya bekerja di rumah sakit tetapi juga aktif dalam program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme. Kita bisa memberikan dampak positif dalam dunia kerja. Pertama, mengaruh nilai-nilai ketuhanan dalam mengembangkan etika profesional, yang artinya nilai-nilai ketuhanan seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dapat membentuk etika profesional yang kuat. Ketika kita menerapkan nilai-nilai ini, kita akan cenderung membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Keseimbangan antara spiritualitas dan pengembangan keputusan etis dalam dunia kerja. Berarti, mempertimbangkan nilai-nilai spiritualitas dalam setiap keputusan yang dapat diambil, ini bisa melibatkan refleksi pribadi, doa, atau mediasi sebelum membuat keputusan penting. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan logika dan keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan etis. Contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Pertama, kejujuran, selalu jujur dalam bekerja. 2. Integritas, menjaga integritas dengan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau manipulasi data. Ketiga, kepedulian, menunjukkan kepedulian terhadap rekan kerja. 4. Keadilan,
Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang latar belakang atau posisi mereka. 5. Kerendahan hati, mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik. Big Five personality untuk mencapai prestasi. Extraversion, mengukur tingkat energi, keaktifan, dan keterlibatan sosial seseorang. Orang yang tinggi dalam ekstraversi cenderung ramah, bersemangat, dan suka bersosialisasi. Kedua, kebutuhan terhadap pengalaman, mengukur sejauh mana seseorang terbuka terhadap ide-ide baru, kreativitas, dan petualangan. Orang yang tinggi dalam keterbukaan cenderung imajinatif, penasaran, dan berpikiran terbuka. Ketiga, neurotisme, mengukur kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosional. 4. Kesesuaian, mengukur sejauh mana seseorang bersikap ramah, kooperatif, dan penuh empati terhadap orang lain. Kelima, ketelitian, mengukur tingkat ketertiban, tanggung jawab, dan ketekunan seseorang. Selanjutnya, pemahaman diri sendiri dapat meningkatkan prestasi dan aktivitas kerja. Pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan kita, dapat fokus pada tugas yang memanfaatkan kekuatan kita dan mencari cara untuk mengatasi atau memperbaiki kelemahan kita. Kedua, mengelola emosi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari reaksi berlebihan dalam situasi stres. Ketiga, meningkatkan komunikasi untuk berkomunikasi lebih efektif dengan rekan kerja yang dapat meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahpahaman. Keempat, mengambil keputusan yang lebih baik. Kita dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan strategis. Cara menerapkan pemahaman tentang kepribadian dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang multikultural. Pertama, menghargai keberagaman. Mengakui dan menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai yang berbeda dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas dapat membantu kita beradaptasi dengan lebih baik dalam tim yang multikultural. 3. Mengembangkan empati, memahami perspektif dan perasaan rekan kerja dari budaya yang berbeda dapat meningkatkan hubungan kerja dan mengurangi konflik. 4. Komunikasi yang efektif, meningkatkan aktivitas komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Berpikir positif untuk meningkatkan kinerja. Sikap mental positif sangat penting dalam dunia kerja karena membantu individu untuk tetap termotivasi dan fokus meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan berpikir positif, seseorang dapat melihat peluang di balik setiap kesulitan dan tetap optimis dalam mencari solusi. Manfaat berpikir positif terhadap kesehatan mental dan produktivitas. Pertama, berpikir positif dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Kedua, produktivitas. Berpikir positif cenderung lebih kreatif dan efektif dalam menyelesaikan tugas. Contoh penerapan berpikir positif dalam mengelola stres dan tantangan. Pertama, mengubah pola pikir. Alih-alih melihat masalah sebagai hambatan, anggaplah mereka sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kedua, latihan bersyukur. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal positif yang telah terjadi. Ini dapat membantu mengalihkan fokus dari hal-hal negatif. Manajemen waktu berarti menggunakan metode dan strategi untuk mengatur waktu dengan lebih baik sehingga kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Pertama, membuat daftar tugas. Tuliskan semua tugas yang perlu diselesaikan dan urutkan berdasarkan prioritas. Kedua, menggunakan metode Pomodoro. Bekerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini dan ambil istirahat lebih panjang setelah beberapa siklus. Ketiga, menghindari multitasking. Fokus pada satu tugas pada satu waktu untuk meningkatkan kualitas dan efisien kerja. 4. Menetapkan batas waktu. Tentukan batas waktu untuk setiap tugas agar tetap fokus dan termotivasi. Pentingnya menetapkan prioritas dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Pertama, mengurangi stres. Menetapkan prioritas membantu mengurangi perasaan kewalahan dan stres. Kedua, meningkatkan produktivitas. Fokus pada tugas yang paling penting dapat meningkatkan efisien dan hasil kerja. Ketiga, keseimbangan hidup. Menetapkan prioritas membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga waktu untuk keluarga dan diri sendiri tetap terjaga. 4. Pencapaian tujuan. Dengan menetapkan prioritas, kita lebih mungkin mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Alat dan teknik untuk mengelola waktu secara efektif. Pertama, aplikasi manajemen tugas. 2. Kalender digital. Gunakan Google Calendar atau Microsoft Outlook untuk menjadwalkan tugas dan mengatur pengingat. 3. Teknik time blocking. Alokasi blok waktu tertentu untuk tugas-tugas tertentu dalam sehari. 4. Jurnal harian. Membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang visioner. Pertama, visi yang jelas. Kedua, inovatif. Ketiga, inspiratif. Keempat, keberanian. Dan kelima, empati. Integritas dan profesionalisme adalah kunci untuk sukses jangka panjang. Karena pertama, integritas membuat orang lain percaya dan menghormati kita, yang penting untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, profesionalisme menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan etika kerja yang tinggi, yang membantu mempertahankan reputasi baik dan kepercayaan dalam jangka panjang. Contoh karakter sukses dalam kehidupan profesional dan sosial. Pertama, disiplin. Kedua, kerja keras. Ketiga, komunikatif efektif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, adaptabilitas. Pengertian etika pergaulan di tempat kerja adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam lingkungan kerja. Ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan cara profesional, sopan dan saling menghormati. Etika ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Cara menjalani hubungan profesional yang sehat dan saling menghormati. Komunikasi yang jelas dan terbuka. Kedua, menghargai perbedaan. Hormati perbedaan pendapat, latar belakang, dan budaya. 3. Bersikap profesional. 4. Kerja sama tim. Bekerja sama dengan baik dalam tim. Berbagi tanggung jawab dan mendukung satu sama lain. Menangani konflik dengan cara etis dan profesional. Pertama, identifikasi masalah. Kenali akar masalah dan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, komunikasi langsung. Ketiga, tetap tenang dan objektif. Keempat, cari solusi bersama. Ajak pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kelima, konsultasi dengan atasan atau HR. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung, mintalah bantuan dari atasan atau departemen HR. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Toleransi sebagai fondasi kerjasama yang harmonis. Dengan menghargai perbedaan dan menerima pendapat yang berbeda, kita dapat membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung di tempat kerja. Menangani dan menghindari perundungan di tempat kerja. Pertama, identifikasi perundungan. Kenali tanda-tanda perundungan seperti komentar merendahkan, isolasi sosial, atau intimidasi fisik. Kedua, laporkan insiden. Ketiga, dukungan rekan kerja. Dukungan rekan kerja yang menjadi korban perundungan dengan menekan dan memberi dukungan emosional. Keempat, kebijakan perusahaan. Pastikan perusahaan memiliki kebijakan anti perundungan yang jelas dan tegas. Kebijakan anti kekerasan seksual penting untuk menjaga integritas dan kenyamanan di lingkungan profesional. Kebijakan ini harus mencakup pertama, pencegahan, edukasi karyawan tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mencegahnya. Kedua, pelaporan, prosedur pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. Ketiga, penanganan, tindakan tegas terhadap pelaku dan dukungan bagi korban. Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman. Pertama, pelatihan kesadaran. Kedua, kebijakan kesetaraan. Ketiga, dukungan karyawan. Keempat, evaluasi berkala. Kesimpulan, relevansi, pengembangan karakter, kompetisi lulusan sangat penting untuk memastikan kita siap menghadapi tantangan di dunia profesional.
Kesimpulan, relevansi, pengembangan karakter dan kompetisi lulusan sangat penting untuk memastikan kita siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Lulusan yang memiliki karakter dan kompetisi yang relevan akan lebih mudah beradaptasi dan sukses dalam karir. Pentingnya integritas antara nilai ketuhanan, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi adalah kunci mencapai kesuksesan. Nilai-nilai ini membantu kita membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan baik dalam tim. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja, penting bagi kita untuk terus belajar adaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Pembelajaran sepanjang hayat memastikan bahwa individu tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan baru yang muncul. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.